Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Juri dan para peserta FFU Festival Fakih Usman tahun 2024. Sebelum mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Leontin Paramasastri dan rekan Saya Muhammad Kamaludin. Kami dari SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Kami mempersembahkan karya tulis ilmiah yang berjudul Desain Perencanaan Pengolahan Air Limbah Domestik Berbasis IoT sebagai Upaya Water Reuse. Bapak Ibu Dewan Juri, mengapa sih kami mengangkat penelitian ini? Karena yang pertama, penerapan daur ulang limbah air domestik penting untuk pengolahan air di Indonesia. Sejalan dengan tujuan SDGs yang keenam untuk memastikan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan hingga 2030. Teknik daur ulang ini mengolah air limbah dengan menghilangkan zat-zat pencemar dan polutan, sehingga air lain digunakan kembali secara aman. Yang kedua, tujuan utama daur ulang air limbah adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya air. Dengan memanfaatkan kembali air terpakai, kita dapat mengurangi tekanan pada sumber air bersih, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mengurangi polusi dan beban pada sistem pengolahan air. Yang ketiga, pengolahan limbah air domestik memberikan manfaat ganda, seperti mengurangi padatan tersuspensi, mengurangi limbah organik, dan membunuh mikroorganisme berbahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengolahan limbah air domestik berskala mini plant untuk menjaga kelestarian perairan dan menghasilkan effluent yang memenuhi standar baku mutu. Yang keempat, IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah dirancang untuk memenuhi baku mutu Permen LHK nomor 06 tahun 2007 dan Pergub nomor 34 tahun 2019. Penelitian ini mengembangkan daur ulang air limbah domestik secara komunal dengan sistem biologis menggunakan reaktor biofilter anaerob dan aerob untuk menghilangkan polutan organik, dan alat ini menggunakan panel surya sebagai sumber energi untuk mengurangi biaya operasional. Yang kelima, alat ini sudah dilengkapi dengan sistem Internet of Things untuk memonitor indikator air limbah seperti pH dan TDS. Rangka inlet dilengkapi dengan sensor level air yang secara otomatis mengisi limbah cair dari drum penampung saat habis. Penggunaan IoT memudahkan pemantauan secara real time dan monitoring. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana cara kerja IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik berbasis IoT. Yang kedua, bagaimana kualitas air limbah domestik sebelum dan sesudah perlakuan. Dan tujuan dari penulisan ini, yang pertama, untuk mengetahui cara kerja IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik berbasis IoT. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas air limbah domestik sebelum dan setelah perlakuan. Dan manfaat dari penulisan ini, yang pertama, untuk mengembangkan cakrawala pendidikan teknologi berbasis IoT. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya air. Adapun tahapan penelitian, yang pertama yaitu persiapan. Dengan menyiapkan alat dan bahan pembuatan IPAL domestik dan panel. Yang kedua yaitu proses, terdiri dari pembuatan IPAL domestik, penyusunan rangka dan panel, dan pengaturan tata letak komponen dan sensor. Yang terakhir yaitu pengujian. Kita menyediakan dua item yaitu pH dan juga TDS. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah toples 6 liter 2 buah, selang plastik bening 5 buah, botol plastik 7 buah, dinamo dan motor, box panel, jerigen 10 liter, kerangka kayu, kerangka panel, MBBR atau moving bed film. Di sini terdapat mikroba yang akan berkembang biak secara maksimal. Selanjutnya yaitu reaktor, sensor HCSR 04, sensor pH, modul ESP32, relay, sensor TDS, ATS, inverter, SCC, baterai, dan yang terakhir panel surya. Dan bahan yang kami gunakan yang pertama adalah limbah domestik, yang kedua bikatria aerob dan anaerob, yang ketiga nutrisi. Dan ini merupakan hasil karya tulis ilmiah kami, yaitu IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah. Instalasi pengolahan air limbah domestik ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu influent tank. Limbah cair domestik yang dihasilkan ditampung oleh storage tank sebagai inlet. Pada influent tank terdapat sensor HCSR 04. Yang kedua yaitu equalization tank atau primary treatment. Tangki ini berfungsi untuk menghomogenisasi air limbah yang masuk. Yang ketiga yaitu anoxic tank atau secondary treatment. Pada tank ini terjadi proses biologikal menggunakan bakteri anaerob dan teknologi MBBR untuk mengurangi lumpur organik dengan dosis awal 50 ppm dan dosis nutrisi 100 ppm. Yang keempat,
Aeration tank adalah tahap di mana filtrat dari anoxic tank dialirkan di aeration tank 1, 2, dan 3 diinjeksi Bicatria BWAE 01 starter 50 ppm dan nutrisi 100 ppm. Proses ini melibatkan secondary dan biological treatment menggunakan teknologi media MBBR sebagai pengganti lumpur sehingga mengurangi bau dan lumpur. Yang kelima yaitu sedimentation tank atau tertiary treatment yang melibatkan proses pengendapan. Endapan yang dihasilkan dipompa sebagai ras ke aeration tank 1 untuk diproses ulang, sementara filtrat dari aeration tank 2 dialirkan ke influent pond sebagai hasil akhir pengolahan limbah. Influent pond tank adalah tahap akhir di mana aliran limbah diinjeksi dengan kaporit 25 ppm sebagai disinfektan untuk membunuh bakteri E. coli. Selanjutnya limbah dialirkan ke outlet tank atau limbah keluar. Dalam panel yang pertama, berfungsi sebagai sumber daya listrik untuk alat inovasi kami. Panel ini berisi ATS atau Automatic Transfer Switch, berfungsi untuk menerima dua arus input dari PLN sebagai primer dan panel surya sebagai sekunder. Ketika arus dari PLN terputus, maka ATS secara langsung akan menggunakan panel surya sebagai input. Untuk rangkaian panel surya sendiri, arus dari panel surya akan menuju ke SEC yang berfungsi untuk mengisi baterai dengan arus dari panel surya dan sebagai penahan arus balik dari baterai ke panel surya. Kemudian dari baterai menuju ke inverter dan mengubah arus DC menjadi AC 220 volt untuk dijadikan input pada ATS. Foto ini terdiri dari 3 bagian utama. Di sebelah kiri terlihat tampilan aplikasi Blink di Play Store yang menunjukkan bagaimana aplikasi ini tampil saat diunduh. Di bagian tengah terdapat tampilan awal Blink setelah aplikasi dibuka, memberikan gambaran mengenai antarmuka pengguna pertama kali. Terakhir, di sebelah kanan menampilkan berbagai parameter yang dapat diakses atau diatur di dalam aplikasi. Sensor yang kami gunakan pada alat inovasi kami yaitu sensor HCS04. Sebagai sistem otomatisasi alat kami, sensor ini berada di bagian inlet dan outlet. Untuk parameter uji, kami menggunakan sensor TDS yang dapat mengukur jumlah padatan atau partikel terlarut dalam air. Dan kami juga menggunakan sensor pH yang berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan atau cairan. Cara kerja dari alat ini yaitu, langkah pertama, beberapa sensor seperti HCS04, sensor TDS, dan sensor pH akan mendeteksi objek dan mengirimkan data ke ESP32. ESP32 harus terkoneksi ke Wi-Fi agar proses dapat berjalan. Setelah terkoneksi, sensor HCS04 akan mengukur jarak air dengan dua kondisi. Jika air lebih dari 14 cm, pompa akan menyala secara otomatis, dan jika air kurang dari 4 cm, maka pompa mati secara otomatis. Air kemudian masuk ke proses pemfilteran dan dialirkan ke tabung outlet. Di tabung outlet ini ada sensor HCS04 kedua yang akan menyalakan buzzer jika air kurang dari 4 cm. Semua data proses ini akan dikirim ke Blink Cloud, dan dari Blink Cloud data akan diambil untuk ditampilkan sebagai parameter di smartphone. Berikut blok diagram yang ada pada alat inovasi kami. Terdapat 3 buah bagian yaitu input, processing, dan output. Pada bagian input terdapat beberapa sensor, yaitu sensor HCS04, sensor TDS, dan sensor pH. Adapun pada bagian processing terdapat microcontroller ESP32. Selanjutnya pada bagian output berupa Blink untuk menentukan beberapa parameter dan mengatur pompa serta buzzer secara otomatis. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah cara kerja IPAL atau instalasi pengolahan air limbah meliputi ketika influent tank kosong, maka HCS04 mengirim sinyal pada ESP32, kemudian mengontrol otomatis pompa agar air mengisi influent tank atau inlet, diteruskan equalization tank atau SIT tank atau secondary treatment, aeration tank atau biological treatment, sedimentation tank atau tertiary treatment, influent pond tank atau limbah keluar. Kemudian ditampung pada outlet dan dicek sensor pH dan TDS memunculkan hasil pada smartphone melalui aplikasi Blink. Yang kedua yaitu kualitas limbah air domestik sebelum dan setelah perlakuan menunjukkan pH naik dari 6,1 menjadi 7. Besaran yang terdapat dalam sistem pengukuran TDS air dari 3.530 menjadi 1.067. Dan saran dari penelitian ini adalah perlu adanya penelitian lanjutan dengan menambahkan parameter kualitas air yang lebih lengkap serta percobaan alat skala lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang nyaman, karena yang paling nyaman hanya ada di pelukan. Juminten tugu kelapa, cekap semantan matur kawula. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Muhammadiyah 1 Gresik, berinovasi, berprestasi untuk masa depan.